Seperti ini bicara tentang berkas kan sudah dilimpahkan tanggal 13 Januari ya 2026. Berarti ini berkas perkara ini sudah melebihi ketentuan apa yang diatur di dalam hukum acara pidana maupun pedoman Kejaksaan Agung nomor 1 tahun pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Ya kan? Berkas perkara kalau sudah dilimpahkan itu semua berarti sudah menjadi tanggung jawab jaksa. Berkas perkara kalau sudah dinyatakan lengkap berarti pihak kejaksaan atau jaksa peneliti menerbitkan P21. Nah kalau sudah menerbitkan P21 berarti dalam tempo maksimal 14 hari berkas perkara harus dilimpahkan. Nah, tadi secara informal saya ketemu sama Pak Roy ya di dalam. Dasar penangkapan tadi malam apa? Saya mendapat cerita sangat kecewa karena tata cara penangkapan yang pertama ya itu bukan tata cara penangkapan yang biasa tapi luar biasa. Ya, saya akan tidak ceritakan sampai bagaimana caranya masuk ke dalam rumah dan sebagainya sampai memasuki kamar yang ada Bu Roy Suryo masih di dalam kamar seperti itu. Nah, saya tanya lagi, dasarnya apa Mas? Sampai ditangkap? Karena dikatakan mengulangi perbuatannya. Mengulangi perbuatan apa? Ya. Kalau berkas perkara sudah dilimpahkan, berarti semua yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemberkasan perkara tersebut harus berdasarkan petunjuk jaksa. Ada nggak petunjuk jaksa yang memerintahkan untuk menangkap dan menahan? Setelah berkas perkara dilimpahkan. Ini etika penegakan hukum loh ya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan sudah diperintahkan wajib lapor, sudah dicekal, kan bisa datang pas wajib lapor diberitahu. Contoh kalau dikatakan tadi mengulangi perbuatannya, pada saat wajib lapor beritahu Mas Roy atau Bu Dokter Tifa jangan dilakukan hal-hal yang kira-kira mungkin akan merugikan Bapak Ibu sendiri dengan mengulangi perbuatannya. Kan dialog seperti itu kan harus dibangun. Kepolisian Republik Indonesia itu senjatanya bukan M16, bukan revolver, bukan pistol, tapi komunikasi. Jadi otak, mata, mulut, nurani polisi itu harus jadi satu. Seperti itu. Saya sangat kecewa dalam hal ini karena tadi seperti Bu Dokter Tifa, penangkapannya seperti teroris. Beliau akan melaksanakan ujian. Begitu di dalam kendaraan mau keluar dipepet dari belakang dan dari samping. Bu Tifa bukan teroris. Bukan pelaku kejahatan yang serius. Ya, dari awal tidak ditahan. Penahanan itu kan ada kewenangan yang diberikan kepada bukan hak loh ya, kewenangan penyidik untuk dapat menahan berdasarkan pertimbangan tidak melarikan diri atau mempersulit penyidikan dan tidak mengulangi perbuatannya. Kalau itu peristiwa pembunuhan akan ditahan di awal pertama kali, bukan berkas mau dilimpahkan pada kejaksaan. Apakah bisa berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap kemudian disisipi dengan penahanan? Nggak bisa. Nanti hanya pelimpahan administrasi, tanggung jawab tentang tersangka dan barang bukti seperti itu. Ya. Jadi setelah saya membaca situasi ini tadi semua, saya membaca lagi, cari informasi tentang bagaimana dulu ada petisi 50 di zaman Presiden Soeharto. Kemudian bagian Pak Hugeng sebagai mantan Kapolri bicara dengan hati nurani. Seorang mantan Kapolri yang memiliki integritas. Saya belajar dari Pak Hugeng, saya belajar dari nurani saya, dan saya pernah menggunakan nurani selama saya bertugas di kepolisian. Jadi sekali lagi, penyidik seharusnya bertindak secara profesional, proporsional, dan selalu menggunakan nurani. Nah kalau seperti sekarang ini mau dibawa ke mana? Kramat Jati, ke rumah sakit. Biasanya dokter bisa didatangkan ke sini. Apa susahnya? Bukan kita tidak melarang, bukan kita mengatakan saya melarang, bukan ya. Tapi kan ada etika yang bisa diatur. Ya kebetulan keduanya ini sebagai peneliti. Jadi ini yang harus dihormati, hak-hak seseorang. Saya tidak melarang, silakan. Tapi kalau misalnya mau dibawa kemana-kemana ini tujuannya apa? Bisa didatangkan kok. Biasanya juga ada seorang tersangka akan ditahan pada saat tertangkap pertama kali, mau ditahan pertama kali, dokter didatangkan. Apakah setiap tersangka 500-an atau 400 atau 100 atau 50?
Dibawa atau semua? mau dibawa semua ke rumah sakit. Itu hal yang luar biasa. Ya, kecuali ada sakit yang memerlukan pemeriksaan laboratorium, ada penyakit dalam dan sebagainya. Ada keluhan. Itu ada permintaan dari pihak keluarga atau penasihat hukum. Ya, saya menyikapi situ. Jadi sekali lagi saya sekarang bicara dengan nurani saya. Saya tidak membenci Polri, justru saya memperjuangkan jangan sampai Polri diobok-obok oleh DPR dengan undang-undang kepolisian. Ya. Saya bicara sama teman-teman di luar kasus ini. Tidak ada lagi pensiunan tamtama, pensiunan bintara di polisi. Semua tamtama bintara di polisi kalau pensiun pasti sudah jadi perwira. Itu yang harus diperjuangkan oleh undang-undang kepolisian, bukan pensiun 59 seperti itu contohnya. Jadi saya sebagai seorang purnawirawan, saya bukan berhenti berbakti pada kepolisian. Nah, saya tetap memperjuangkan Polri. Kalau saya kritik itu demi kebaikan Polri ke depan. Seperti itu. Bukan saya benci Polri. Kalau saya benci Polri, saya diamin aja polisi mau dibawa masuk jurang sama orang-orang politik, silakan. Tapi saya lawan di sini, seperti itulah. Terima kasih. Ya, ada tambahan tadi ya. Di surat kuning, surat penangkapan, alasan disebutkan karena mau ada penyerahan tahap kedua. Tidak ada kata-kata bahwa mengulangi perbuatan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara hukum itu apa yang tertulis. Kalau misalnya alasan penangkapan adalah penyerahan tahap kedua, kami sudah bilang, kami akan kooperatif. Kapanpun diundang untuk penyerahan tahap kedua, kita akan patuhi. Dan tidak ada indikasi apapun, niat apapun, kalau baik Mas Roy maupun Dr. Tifa mau melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Mereka kooperatif kok. Mas Roy itu udah 30 kali wajib lapor, bayangkan. Dan mereka lakukan itu. Karena itu, kalau kita pakai nalar dan logika serta hati nurani sebagaimana dikatakan Pak Ugro tadi, tidak ada alasan untuk menangkap. Apa coba alasan untuk menangkap? Kecuali tadi ada indikasi untuk melarikan diri, ada indikasi menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Oke. Dan tambah satu lagi sedikit ya. Saya tadi secara informal tanya sama Mas Roy Suryo. Mas, biasanya orang akan ditangkap itu, siapapun dia yang ditangkap, itu diberikan penjelasan dulu, alasan penangkapan, surat perintah penangkapan, administrasi penangkapan itu harus dilengkapi. Saya tanya, ada nggak P21 disampaikan? Mas Roy sepintas membaca, P21 sudah diterbitkan tanggal 30 April 2026. Menurut pedoman Kejaksaan Republik Indonesia, bab 3, ya kan? Kalau nggak salah di angka 45, P21 segera dilemparkan kepada berkas perkara di pelimpahan tahap kedua setelah P21, waktunya hanya 14 hari. Ini mohon maaf kalau saya salah, itu nomor angka 43 atau 45, di situ sebutkan. Jadi begitu menerima P21, 12 hari harus segera dilimpahkan pada kejaksaan. 14 hari. 14 hari. Maksimal. Kalau lebih dari itu, jaksa harus mengembalikan SPDP dan berkas perkara yang ada di jaksa kepada pihak penyidik. Itu saja. Ini secara eksplisit diatur dalam pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 dan itu saya pertanggungjawabkan seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan nggak? Mas Raffi, negosiasi di dalam seperti apa untuk nanti akan dibawa ke rumah sakit? Ini terus terang ya. Kami minta sama-sama kooperatif kita ya, dan juga teman-teman wartawan, teman-teman media. Kami tidak menutup akses informasi karena itu boleh ditanya apapun pertanyaannya kita jawab. Dan tadi kita negosiasikan, yang kami keberatan adalah mereka seolah-olah dipamerkan menggunakan rompi orange. Dan kita menganggap itulah pesanannya, maaf kata ya, itulah pesanannya yang kemudian diglorifikasi oleh pihak yang tadi juga press conference dan lain sebagainya. Karena itu kami tidak mau, ya, dari awal ketika mereka misalnya mau dikenakan rompi orange, mau masuk tahanan, dan kami nggak mau. Karena mereka bukan kriminal, mereka warga negara terhormat yang melakukan penelitian. Coba bayangkan, Dr. Tifa membuat disertasi tentang diabetes. Kita mungkin ada persoalan di situ nantinya. Nah, sementara Mas Roy kita tahu ahli telematika yang banyak dimintai kesaksian ahlinya. Karena itu, apakah layak mereka yang kemudian meneliti mengatakan bahwa ijazah seorang presiden, mantan presiden itu palsu karena keahlian mereka, tiba-tiba diperlakukan seperti ini. Nah, inilah yang kami berkeberatan. Tapi kalau ada proses hukum, kita ikuti kok proses hukumnya, ya. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman sekalian kooperatif ya. Tolong, kami tidak ingin sekali kemudian tiba-tiba ada gambar
Roy Suryo, Rompi Ores di televisi dan lain sebagainya, karena tolonglah kita sama-sama menolong. Coba bayangkan kalau saudara-saudara Anda, istri-istri Anda, suami-suami Anda, anak-anak Anda diperlakukan seperti ini, tentu kan kita rasanya bagaimana untuk sesuatu yang kita masih perdebatkan apakah ini kejahatan, pelanggaran atau bukan. Kami mengatakan bukan. Ini adalah hak konstitusional kok untuk menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan itu ada kadar ilmiahnya, bukan sekedar pendapat saja, tetapi ada hitung-hitungannya berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Itu. Ada tambahan Pak? Ya, jadi sekali lagi saya kemarin-kemarin saya bicara biasa sebagai pertemanan, tapi dengan peristiwa hari ini saya kembali membangun diri saya belajar dari mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawiran Sugeng. Ya. Beliau tidak menandatangani petisi 50 yang digagas waktu itu Jenderal Abdul Haris Nasution karena menolak dua fungsi ABRI. Ya. Beliau tetap berintegritas, tapi beliau tetap berteman baik dengan Jenderal Abdul Haris Nasution dan tetap menunjukkan integritasnya sebagai mantan Kapolri. Saya kebetulan mantan Wakapolri dan sekali lagi saya bicara dengan nurani. Pak Sugeng juga bicara dengan nurani. Jadi saya tidak akan jauh-jauh meninggalkan karakter yang dibangun oleh nurani seperti Jenderal Polisi Purnawiran Sugeng yang pernah menjadi Kapolri saya. Ya. Saya belajar dari Pak Sugeng, menurut saya tidak salah sih. Itu saja. Oke ya, tolong ya teman-teman ya, tolong sekali ya. Jadi kami sudah press conference, hak kawan-kawan sudah kami penuhi, tapi tolong